سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pertemuan kita kemarin membahas terkait fadilah, keutamaan dan serba-serbi yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Baik, sekarang kita bahas hal-hal apa saja yang memang diwajibkan atas kita berpuasa. Dalilnya apa? Quran, hadis, serta ijma para ulama. Juga nanti ada syarat wajib puasa, ada syarat sah puasa. Siapa saja yang sah berpuasa, siapa saja yang wajib berpuasa, dan kapan puasa itu diwajibkan. Yang jelas puasa pasti tanggal 1 Ramadan, ya. Yang jelas lebaran pasti tanggal 1 Syawal. Baik, terkait hal ini Syekh Zaini Dahlan, Mufti Haramain Makkah wal Madinah di abad ke-13, berarti 200 tahun yang silam. Beliau idza su'ila 'anil ahillah. Beliau jika ditanya terkait dengan bulan suci Ramadan atau bulan suci Syawal, kapan kita berpuasa, hari apa? Misalnya ini, makanya di kita pun timbul pelesetan, beda. Ya, kalau nanti misalnya NU puasanya hari Kamis, Muhammadiyah hari Rabu, Islam KTP langsung Lebaran, beda itu. Langsung Lebaran, ya, nggak kenal puasa dia langsung. Kapan puasa? Besok. Kapan Lebaran? Padahal dia lagi makan. Beliau mengatakan nahnu makfiyuna, ya, fil wadaib maka lafna bihada. Hal ini tidak membuat kami ribet. Kami tidak mau diribetkan, nggak mau dipusingkan dengan hal terkait Ramadan dan puasa. Kami mencukupkan saja dengan mereka yang memang berkompeten dan memang ahlinya di bidang ini, para qadi dan para pemerintahan. Ya, in qila lana sumu sumna. Jika mereka mengatakan kepada kami, wahai para rakyatku, besok kalian berpuasa, sumna, kami akan berpuasa. Wa in qila lana aftiru, jika mereka mengatakan, buka Lebaran, aftarna, maka kami ikut Lebaran. Paham gak maksudnya? Segini sekelas mufti loh. Muftinya dunia, bukan tingkat RT. Jadi kesimpulan, ya, untuk pribadi saya pun, ya, semoga jamaah pun bisa mengikutinya untuk masalah Lebaran. Nanti ke depan tidak ada yang usah japri saya, nanyain saja, Ustadz Lebaran kapan? Ustadz puasa kapan? Udah ikut pemerintah saja. Paham nggak? Mereka mengatakan ru'yat besok tanggal 1 Ramadan, puasa. Mereka mengatakan besok Lebaran. Tapi tanpa harus menyalahkan mereka yang menggunakan hisab. Bisa dipahami? Nah, bagaimana nanti terkait perbedaan antara puasa, penetapan dengan isbat dan penetapan dengan hilal? Ini sudah dijawab oleh Imam Jamal dalam kitab Hasyiah Syarah Jamal, kemudian oleh Ali Shibro Malisi, oleh Imam Syamsur Ramli. Diperbolehkan bagi mereka yang memang kemudian dikutip kembali oleh Imam Khatib Syrbini dalam kitab Bughnil Muhtaj. Mereka yang menghitung perjalanan bulan yang disebut dengan hasib ahli hisab, boleh mengamalkan atas hitungannya. Jika memang jatuh misalnya di hari Rabu, maka boleh mengamalkan dan yang percaya terhadap hisab. Ya, adapun mereka yang mengikuti ru'yat, silakan. Tetap lebih kuat ru'yat, enggak begitu juga. Nanti kan memojokkan saudara-saudara kita yang lain. Tetap kalau hadisnya memang lebih kuat ru'yat. Sumu li ru'yatin wa aftiru li ru'yatin. Berpuasalah karena ru'yat sudah terlihat, dan kemudian berbukalah alias berlebaranlah
jika memang hilal sudah ya, awas, hati-hati. Nanti yang berkaitan dengan wajib puasa, paham ya? Ini dulu ya. Jadi tidak usah meributkan terkait dengan awal Ramadan dan awal Lebaran. Nanti salah satu wajib puasa itu apa? Niat di setiap malam. Awas, niat di setiap malam. Makanya Al-Fakir sudah mengumpulkan kurang lebih 40 permasalahan yang memang sering terjadi atau sering dilakoni atau sering dipertanyakan selama bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah niat. Wa fi ba'dil buldan, di sebagian wilayah ya terjadi niat ini bersamaan setelah selesai salat tarawih. Di sini bareng enggak? Kalau beres salat tarawih, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani ya, bukan patah ya, karena diidopatkan ya. Ramadhani ini pun sudah dikomen oleh Syekh Abdul Aziz dalam kitab Fathul Mu'in. Ramadhani hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi. Nah, sekali lagi, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhis sanati imanan wahtisaban lillahi. Nah, boleh nggak bareng? Nah kemudian ya, hal ini sudah dipersiapkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Salah satunya adalah ulama Nusantara, yaitu Imam Syekh Nawawi dari Tanahara, Banten. Ya, dalam kitabnya Nihayatuz Zain, beliau mengatakan niat itu wajibnya memang dalam hati. Awas, wa talaffuz biha sunnah. Adapun mengucapkan, melafalkan niat itu sunnah. Yang jadi permasalahan barengnya ini loh, ya itu tidak usah dikomentari, karena dalam Al-Qur'an pun dikatakan alladzina yadhkurunallah, berzikir kepada Allah adalah bareng-bareng enaknya. Mana makna bareng-bareng? Alladzina adalah isim mausul yang menunjukkan kalimat jamak. Yadhkuruna adalah fi'il mudhari datang waw sama nun. Tuh jamak, berarti di situ boleh kita bareng-bareng. Yang jadi permasalahan, kalau niat dibarengkan, maka dalam hati kita pun niat untuk berpuasa. Mengucapkan saja tanpa niat di dalam hati tidak sah. Niat saja tanpa mengucapkan tidak mendapat sunnah. Maka yang afdal ketika kita bareng-bareng nawaitu sauma ghadin, dalam hati kita saya niat puasa Ramadan. Bisa dipahami? Ya, kesimpulan boleh sambil diniatkan dalam hati kita niat apa? Niat berpuasa. Tuh, nanti ada wajib-wajib puasa, ya. Nanti ada sunnah-sunnah dalam berpuasa. Nanti ada makruh-makruh dalam berpuasa. Salah satunya nih yang sering, yaitu saat kita sakit. Ini menjawab kemarin yang diglobalkan. Ketika kita sakit, flu, pilek, kadang kita makan atau pakai obat apa? Inhaler, obat yang dihirup. Ya, dalam literatur ilmu fikih, ya sebenarnya mencium aroma yang wangi, mencium aroma terapi, dupa dan lain-lain. Maka salah satunya dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin adalah hukumnya makruh. Jadi tidak membatalkan puasa. Ada kan tuh ya, yang inhaler tuh macam-macam mereknya kan. Betulan kita lagi mencicipi makanan, boleh mencicipi, tapi dengan catatan tidak ditelan. Mohon maaf nih, ya dijulurkan lidahnya. Begitu, bukan begini nih. Ya, dicibain, tengok kanan, tengok kiri, langsung ditelan.
Itu malah nyicipi ngasaan kan. Itu apa? Batal. Tapi ya afdolnya kalau memang kita chef atau memang koki ternama, nggak usah dicoba-cobain, takarannya udah pas kan. Tapi kalau dicobain, istri kita kan ragu, apalagi kebetulan kalau memang lagi dapat halangan ya, itu boleh. Tapi tanpa memperlihatkan ke mereka yang sedang berpuasa. Betul. Itu salah satunya ya. Permasalahan nanti ya sudah ya, kita juga jangan terprovokasi oleh mereka nanti. Ini nanti akan ramai lagi nih. Ini disebutnya apa sih? Statement tiap tahun nanti ya. Nanti akan timbul ya, mau pilih Nabi atau mau pilih Umar. Nanti keluar nih ya. Kalau Nabi terawihnya 8, kalau Umar terawihnya 20. Mau ikut Nabi, mau ikut Umar. Ayo, mulia mana Nabi sama Umar? Ya mulia Nabi. Orang bodoh sekalipun pasti tahu mulia Nabi. Nabi berapa tarawihnya? 8 kata dia. Padahal dilanjut di rumahnya 12, dia nggak tahu. Umar berapa tarawihnya? 20. Nabi sama Umar lebih hebat mana pangkat derajatnya? Ya jelas mulia Nabi. Ya sudah, kita ikut Nabi aja 8 rakaat. Itu salah. Itu salah, keliru. Justru ketika kita mengikuti Sayyidina Umar, secara otomatis kita mengikuti jejak Rasulullah. Kok bisa? Lah iya kan Rasul sebelum wafat mengatakan iktadu min ba'di alladzaini. Kata Rasul, setelah aku wafat ikuti dua orang ini, yakni Abu Bakrin wa Umar. Setelah aku wafat ikuti orang ini yang dua nih. Satu riwayat mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Ikuti khalifah yang 4, terutama yang 2 ini. Jadi ketika Abu Bakar dan Umar melakukan satu hal ibadah yang tidak dilakukan sebelumnya oleh Rasul, berarti secara langsung sudah di-approve, sudah disetujui oleh Rasulullah. Kalau mau ngikut Nabi, ya sudah, tarawihnya 3 hari, 3 malam. Nabi kan cuma 3 malam, hari keempatnya enggak. Makanya berjalan di kita, di masjid manapun pasti ramainya 3 hari. Bukan ngamalin Nabi, bukan, ngedul, alias malas. Ya kan? Ya sudah permasalahkan. Kalau yang seperti itu, ajak umroh bulan puasa, ajak umroh bulan Ramadan, ajak umroh sana. Lihat di Masjidil Haram berapa rakaat? 20 rakaat. Di Masjid Nabawi berapa? 20 rakaat. Nanti lihat pas 8 rakaatnya dia keluar enggak? Enggak. Kenapa enggak keluar? Sayang katanya pahalanya. Lah iya emang 20. Di Nabawi pun 2, di tarawih pun 2. Tapi bahwa seperti itu tetap ya kita hargai mereka, tapi tetap kita dengan prinsip kita, dengan dalil kita ya. Kita tetap usahakan tarawihnya berapa? 20. Tambah witir full ya 20-nya. Jangan yang 4 rakaat di belakang tiang, jangan. Full. Paham ya? Nah, maklum kan sudah 14, 16 sudah injury time itu. Lutut kita sudah mulai kerasa leklok, pura-pura belakang tiang. Nanti imam udah tasawuf awal baru dia ngikut gitu. Lagu lama itu. Tapi insya Allah, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil tentang wajibnya berpuasa ya adalah Al-Baqarah 183 dan Al-Baqarah 185 ya. Faman syahida minkumus syahr falyasum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sering saya ingatkan ketika kalian menjumpai kalimat la'allakum dalam Al-Qur'an, maka menurut Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir, maknanya bukan supaya, maknanya bukan agar. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bukan. Makna la'allakum itu artinya niscaya, pasti berpuasalah kalian.
la'allakum tattaqun, pasti kalian akan bertakwa kepada Allah. Ya sudah jelas kita berpuasa itu. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang kemudian beliau ringkas dalam satu risalah kecil yang membahas terkait puasa bernama Asrarus Syam, rahasia-rahasia puasa. Salah satunya apa? Hawa nafsu ini akan kalah ketika dibawa dengan lapar. Rahasianya nanti ada. Tanjali hikmah-hikmahnya puasa. Ya, itu sudah kita bahas kemarin karena memang waktu ya, kita kejar nanti wajib puasa walaupun nanti tidak didetail, yang penting kita tahu ya apa saja ya sunah-sunah puasa, apa saja makruh-makruh dalam berpuasa. Terkait kewajibannya itu tadi sudah ya, Al-Qur'an Al-Baqarah 183 185. Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ya, buniyal Islam ala khamsin, juga hadis-hadis yang lain yaitu hadis riwayat Imam Bukhari juga, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam ya min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Yang jelas kita meyakini, mempercayai bahwa puasa Ramadan ini hukumnya